Itulah kenapa Wali Songo tidak pernah mengaku-ngaku. Yang saya pernah jelaskan dulu. Nuriat yang asli mereka akan bersembunyi. Karena menanggung nama yang besar itu adalah tidak mudah dari semua. Mereka bersembunyi, tidak mengakuinya. Ada mengakuinya sebagai itu bagus. Jadi jangan katakan bahwa Kiai Imaduddin dan kami ini tidak mencintai, tidak mengakui adanya Nuriat Rasul. Kami sangat mencintai. Justru kami lakukan ini adalah sebagai respon tadi. Maka kami perlu mengecek. Karena kami khawatir, takut-takut ya. Yang sudah surah wa istifadoh adalah emas 24 karat. Ternyata kok sekarang kenapa berkarat tadi. Ini jangan-jangan bukan emas. Nah ini beliau, saya lebih bangga kalau nasab ilmu saya sampai pada Rasulullah. Mudah-mudahan aja Habib Umar Al-Hafiz pasti memegang kata-kata itu, walaupun sekarang nasabnya adalah sudah terbukti adalah bukan di semua ya. Kemudian banyak fatwa yang kalian bolak-balikan. Nabi bersabda al-ulama'u warasatul anbiya, kalian balikan al-habib warasatul anbiya. Padahal nabinya bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Kan tadi karena sanad ilmu lebih utama daripada nasab. Karena selama ini termasuk saya ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang habib 50 juta. Ternyata begitu tes, Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan, tadi semua. Ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini, tadi semua. Ya. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya, berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah, tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, tali gelapnya dibawa juga pulang. Nah ini. Jadi kalian tuh nggak sadar, pada saat sesuatu ada yang membebani kalian, bicara ilmu kalian itu akan kembali, maaf, tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang percaya, itu aja bedanya dari semua. Inilah ya, tolong ya juga buat teman-teman, kalaupun kalian silakan Mas Wabi bela Pak Alwi itu, tapi gunakanlah dengan ilmunya, jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal semua. Kenapa menjadi keberatan saya dengan Pak Alwi ini adalah yang pertama adalah tentang kasus nasab ya, dan kemudian yang kedua adalah kasus adalah yang bagaimana Pak Alwi sekarang telah menghilangkan jejak sejarah dari semua, padahal ahli sejarah seperti Profesor Dr. Anhar Gonggong telah menjelaskan, membantah semua yang dikatakan oleh Pak Alwi dari semua tentang sejarah. Maka walaupun adalah kalian ulama ya, termasuk maaf mungkin juga Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, pada saat Anda bicara sejarah maka saya akan lebih mendengar adalah Profesor Anhar Gonggong dari semua, karena fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian juga saya juga terima kasih kepada Kiai Abdul Ahyar dari semua, walaupun masih insis memegang tetapi ilmu ya. Kemudian juga sama Kiai Sukron Mamun juga dengan pembelaannya kepada Pak Alwi juga adalah ilmu yang banyak yang saya bisa pelajari. Tapi kembali menyangkut ilmu nasab, maka saya lebih percaya kepada Kiai Imaduddin dari semua, karena beliau telah membuat sebuah tesis, dan membuat sebuah tesis itu walaupun kalian tuduh apapun, copy paste dan lain sebagainya, bagi saya yang sudah membacanya, kalau menurut saya adalah sebagai bukti bahwa tesis itu tidak simple, adalah sampai hari ini saya menunggu dari semua. Maka bantulah kami wahai Robito Alawiyah, selamatkan kami yang mendukung Kiai Imaduddin. Tunjukkan kepada kami adalah kalau memang Kiai Imaduddin itu salah, maka tunjukkanlah adalah kitab yang sejaman ataupun kitab-kitab dari ulama yang mengisbat kepada mereka. Walaupun nanti, karena ini kembali saya ingatkan adalah ilmu nasab ini adalah ilmu panfikih, ya, akan kembali saya rasa di ujung-ujungnya adalah harus melakukan tes DNA supaya semuanya aini dari semua ya. Jadi indah, betapa indahnya Allah mengajarkan kepada makhluknya ilmu baru tentang ilmu nasab ya. Tentang ilmu ini mengajarkan kepada kita mengenal diri kita, yang nanti akan mengenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang penghujungnya adalah mengenal kepada Allah. Itu tujuannya secara hakikatnya. Tetapi kita adalah tidak bicara secara hakikatnya saja, tapi harus bicara juga secara syariatnya ya. Jadi kemudian kasus nasab memang jujur saja ya, membawa emosi jiwa ini bergetar semua ya. Karena ada ketidakrelaan di hati ini pada saat seseorang dia mengaku duriat ya, tapi pada saat di zaman penuh dengan dunia medsos, keterbukaan dari semua, di zaman ilmu pengetahuan ya, tidak bisa seperti halnya zaman dahulu sahabat. Karena sekarang ini pada seseorang mengaku ya, jangankan untuk menentukan nasab seseorang, menentukan kadar sebuah emas. Tadi kenapa barang-barang berharga itu harus diuji, emas ada uji. Bahkan maaf, barang elektronik pun adalah di pabrik-pabrik harus di QC dari semua. Jadi tolong pemahamannya juga kepada siapapun kiai yang mendukungnya, hormati ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah jujur. Saya percaya dengan mereka, para saintis, ahli-ahli ilmu pengetahuan, karena saya yakin, walaupun ilmu pengetahuan bisa salah, tapi ilmu pengetahuan tidak pernah bohong. Ya. Dan karena saya tahu bahwa ilmuwan itu sangat respect kepada ilmunya. Ini yang saya tahu, karena saya juga adalah seorang insinyur dan master ya dalam bidang dari ilmu, dari IPB Bogor, dari semua ya. Jadi pahami.
Jadi banyak hal yang saya pelajari dengan kasus Nasab ini ya. Nah inilah kemudian ada apa namanya juga pada hari kemerdekaan ini ya tadi semua ya banyak hal yang agak rancu kita dengar tadi semua ya, pada saat selain mereka adalah mengaku durian pada Nabi dan sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan baik itu dengan kitab-kitab Nasab maupun dengan tes DNA. Kemudian muncul lagi dari pidato-pidato mereka adalah tentang pengakuan kepada pada sejarah bangsa Indonesia. Ini yang membuat juga wahai para kiai yang mendukungnya, mari kita sama-sama tumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai kita malu dengan para pahlawan kita, khusus di hari kemerdekaan ini. Kita harus merdeka dalam pola pikir kita adalah penjajahan berupa pemahaman yang penuh dengan feodalisme tadi semua ya. Kasus Nasab membawa emosi jiwa ini karena tidak rela ada sekelompok tadi semua. Tapi mereka yang mengaku duriat Rasul tapi tidak menunjukkan akhlak adalah sebagai duriat Rasul, apalagi akhlak sebagai Rasulullah. Kami tidak menuntut akhlak karena akhlak itu memang ada hubungannya. Sebagaimana Kanaan tidak bisa akhlaknya kayak Nabi Nuh tadi semua. Bisa jadi ayahnya adalah luar biasa seperti Nabi Nuh, tapi anaknya Kan'an buruk. Atau bisa jadi ayahnya adalah seorang musyrik, tapi anaknya adalah Nabi Nuh, bahkan Nabi Ibrahim, bahkan melahirkan Ishak dan Ismail. Dari Ishak melahirkan Musa di dalamnya. Situ adalah merupakan pemimpin Bani Israel, Isa alaihissalam. Jadi Ibrahim itu juga kenapa kita baca dalam tahiyat? Karena Ibrahim itu adalah bapa dari 3 agama. Adalah merupakan seolah-olah adalah bapa daripada Yahudi, bapa daripada Nasrani, dan bapa daripada Islam, bapa daripada Musa, bapa daripada Isa, dan bapa daripada Muhammad dari semua ya. Jadi pahami ya. Kemudian tidak sedikit ya, sehingga tidak sedikit karena akhlak mereka inilah yang menjadikan baginda Nabi banyak hina dari semua. Di Denmark, di Inggris dari semua. Dulu ada pernah juga di Islandia ya. Bahkan juga dari non Muslim yang ada di Indonesia pun menghina baginda Nabi. Sehingga mereka mengatakan, oh iya pantas Muhammad itu buruk. Kita bisa melihat dari keturunannya yang buruk. Nah, inilah sahabat. Pada saat kita menisbatkan pada seseorang dan kita tidak mampu menjaga bagaimana uswah yang dicontohkannya, justru akan berbalik kepada dirinya dari semua ya. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Muhammad itu adalah menjadi buruk dalam pandangan banyak manusia sekarang di dunia dari semua. So didorong oleh rasa cinta kepada beliau itulah saya yakin ya apa yang melatar belakangi Kiai Madudin. Kemudian juga dengan hati saya adalah juga tidak rela dari semua. Ada orang yang mengaku duriat Nabi tapi akhlaknya jauh banget dari Nabi, bahkan lebih buruk daripada kebanyakan umum ya. Walaupun tadi tidak ada kemestian, tidak ada jaminan kalaupun kalian benar darahnya adalah Nabi, ada. Bisa jadi kalian adalah akhlaknya buruk. Tapi kembali kepada orang yang mengaku walaupun memang berat, kalian harus menjaga nama besar itu tadi semua ya. Itulah kenapa Wali Songo tidak pernah mengaku-ngaku. Yang saya pernah jelaskan dulu. Duriat yang asli mereka akan bersembunyi karena menanggung nama yang besar itu adalah tidak mudah dari semua. Mereka bersembunyi, tidak mengakuinya. Ada mengakuinya sebagai Tubagus. Dulu orang tuanya menyebutnya Tubagus, ada juga disebut Ajengan, ada disebut Aceng, ada disebut Tengku, dan lain sebagainya. Syahid, Syarif. Walaupun Syahid dan Syarif dan mereka sembunyi pada nama-nama tadi, Raden, dan lain sebagainya. Karena tadi, satu takut mereka itu tidak bisa membawa nama yang agung itu dari semua ya. Atau juga yang kedua, barangkali kakeknya tidak mau anak-anaknya menggunakan nama itu adalah untuk mencari keuntungan nafsunya dari semua sahabat ya. Lebih lagi adalah mereka berbohong atas nama imam mujtahid dari semua. Mereka berkata bahwa imam mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, bahwa telah mencintai para habaib. Betul, mereka itu mencintai duriat Rasulullah otomatis. Jangankan para sahabat itu, termasuk kami hari ini melakukan ini demi Allah, karena kami mencintai duriat Rasul dan juga mencintai Rasulullah. Jadi kalau kami bereaksi adalah kan tadi, orang yang mengaku duriat Rasul tapi dia tidak mampu menjaga nama dagungan duriat Rasul, itulah yang membuat kami tadi harus menyadarkan. Tadi kalau kami tidak disadarkan, justru nanti akan menjadi bahaya. Bayangkan 200 tahun yang akan datang tadi semua ya, akan seperti apa Islam ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Yang saya tahu bahwa seluruh ulama mencintai duriat Nabi termasuk kami ini. Jadi jangan katakan bahwa Kiai Madudin dan kami ini tidak mencintai, tidak mengakui adanya duriat Rasul. Kami sangat mencintai. Justru kami lakukan ini adalah sebagai respon tadi. Maka kami perlu mengecek. Karena kami khawatir, takut ya. Yang sudah surah wa istifadah adalah emas 24 karat. Ternyata kok sekarang kenapa berkarat? Tadi, ini jangan-jangan bukan emas. Nah ini, tadi ya, kalau misalnya Anda pernah tertipu membeli emas. Dan banyak sekarang kasus penipuan emas. Tapi kemudian kok tiba-tiba muncul karat. Nah seperti inilah sekarang. Kiai Madudin melakukan penelitian. Dia cek semua. Dia kerik tuh yang tadi emas itu. Ternyata ditemukan dalamnya besi.
Nah, inilah yang harus dipahami ya. Jadi dasarnya kepada kita adalah bahwa Kiai Imad dan kami adalah sangat mencintai dunia. Justru kami ingin meluruskan hal ini. Kami cinta kepada habaib ini dari semua ya. Jadi kemudian juga kami menjadi ragu pada saat mereka berbohong pada Allah di semua. Bayangkan mereka bagaimana akan berbohong kepada kalian para muhibinnya. Kalau kepada Allah saja berbohong. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan salah. Allah dalam Al-Quran seolah menjanjikan bahwa sesungguhnya dzurriyyah Rasul itu adalah akan dijaga kesuciannya oleh Allah. Tapi kemudian mereka menggunakan kalimat itu seolah-olah mereka itu super maksum. Yang baginda Nabi sendiri tidak pernah menjamin umatnya adalah masuk surga semua. Bahkan beliau sendiri ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah pasti masuk surga?" "Lah," kata Nabi Muhammad. "Bagaimana engkau ya Rasulullah dengan masuk surgamu?" "Dengan rahmat Allah." Tapi Ba'alwi ini menggunakan ayat itu justru untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, walaupun kami maksiat, walaupun kami bodoh, tetap kami akan masuk surga. Ini kan berbohong pada Allah. Dan kalian jual. Nah, inilah wahai sahabatku, Ba'alwi, tadi semua. Kembalilah pada Allah, sadarlah bahwa konsekuensi dari pengakuan ini adalah bahaya dari semua ya. Jadi kalian memframing bahwa walaupun kami berbuat dosa, berzina, bodoh, kami adalah keluarga yang selalu terjaga kesucian. Jadi ikut kami pasti akan ke surga. Baginda Nabi aja yang agung tidak berani menjamin itu dari semua. Tidak ada bahkan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak menjamin itu. Berani sekali dari semua. Ini yang harus kami luruskan dari semua. Dan tolong mungkin kepada kiai yang membela Ba'alwi ini, tolong juga dengarkan ceramah mereka. Supaya jangan pembelaan itu dengan hawa nafsu membabi buta dari semua ya. Makanya kenapa kan anak-anak Nabi Nuh adalah celaka? Karena tadi ya, nggak ada hubungannya antara nasab tadi adalah dengan dengan keselamatan dari semua. Dari nasab yang baik adalah contohnya adalah Nuh akan melahirkan dari orang yang buruk seperti Kan'an. Tapi dari nasab yang buruk seperti Azar, tukang pembuat patung, melahirkan Ibrahim Khalilullah, akan menjadikan ayah dan papa daripada sekian nabi dan rasul Bani Israel, termasuk juga dari Ismail melahirkan junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang luar biasa ya dari semua. Jadi oleh karena itu, jadi jangan pernah menjual nasab ini. Karena nasab ini adalah Quran sudah menunjukkan tidak ada jaminan ya tadi semua. Jadi nasab itu bukan segalanya. Ya, di sebalik nasab ada yang utama, itu sanad ilmu. Maka saya dulu pernah menghormati Habib Umar Al-Hafiz, Habib Ali Al-Jufri. Saya pernah menghormati. Walaupun secara nasab sekarang terbukti ternyata adalah juga bukan. Karena mereka sudah melakukan dipaksa tes DNA adalah di Maroko. Karena di Maroko itu pada saat orang itu mengaku dzurriyyah wajib. Walaupun pada saat saya emas, maka wajib toko itu akan memeriksanya. Kalau jadi batu nggak diperiksa, tapi emas harus diperiksa di semua ya. Inilah tadi. Makanya kenapa pada saat Anda datang ke kantor presiden, saya berapa kali dulu datang ke kantor presiden, itu ada metal detektor, diperiksa. Karena kita akan bertemu dengan orang yang mulia dari semua ya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Kemudian sanad ini kata Umar Al-Hafiz. Saya bangga nasab saya adalah kepada Rasulullah. Ya, walaupun sekarang terbukti enggak, tetapi kata beliau, saya lebih bangga kalau nasab ilmu saya sampai pada Rasulullah. Mudah-mudahan aja Habib Umar Al-Hafiz masih memegang kata-kata itu, walaupun sekarang nasabnya adalah sudah terbukti adalah bukan di semua ya. Kemudian kalian juga wahai Ba'alwi berbohong atas nama Allah ya, kemudian juga berbohong atas nama kalian sering berbohong atas nama Allah, juga kalian berbohong atas nama Nabi yang agung. Banyak fatwa yang kalian bolak-balikan. Nabi bersabda al-ulama'u warasatul anbiya, kalian balikan al-habib warasatul anbiya. Padahal nabinya bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Kan tadi karena sanad ilmu lebih utama daripada nasab. Bahkan menurut guru agung saya, Syekh Ahmad Sohibul Wahab Tajul Arifin Abah Anom, bahwa sanad ilmu itu akan membawa kepada nasab tadi semua ya. Orang yang memiliki sanad ilmu yang kepada Rasulullah pasti juga nasabnya ngikut tadi itu. Jadi sesungguhnya adalah ilmu lebih utama. Itulah yang disampaikan oleh Abu Yamu tadi, yang disampaikan juga oleh yang mulia ayahnya Abu Yamu tadi, pengersa Abu Yadim Yati, itu dari semua ya. Kemudian inilah yang bahaya pada saat dibalikan al-ulama warasul anbiya menjadi al-habib, walaupun mereka tidak mengatakan al-habib, tapi ucapan mereka, perbuatan mereka seolah-olah karena ada muncul kata dari mereka adalah satu habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Ini kan ya Allah tadi. Padahal kemuliaan seseorang itu, hakikat manusia yang tertinggi itu ya. Bahkan Nabi Adam pun sekalipun bisa mengalahkan malaikat itu pada saat Allah talqinkan fatalaqqa Adam tadi semua ditalqinkan ilmu oleh Allah pada Nabi Adam, sehingga malaikat adalah bersabda subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat pun hanya berilmu apa yang telah diberikan oleh Allah ya. Jadi inilah pahami ya. Jadi kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang saya katakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain, dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Nah, ini. Ya.
ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu nggak mau tes DNA? Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus dipahami ya. Jadi kalau sekali lagi, tolonglah wahai sahabatku Rabitul Alawiyah, tolong kami tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah Duriat Rasul kepada Kiai Madudin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian Duriat Rasul, walaupun kalian kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian asal benar di semua. Ya, kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri tadi semua asal kalian Duriat Rasul. Ya, karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua. Ya, jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua. Ya. Jadi kalau bilang karena saya sayang cintanya pada Rasulullah dan pada kalian tadi semua. Ada lucu, bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh dari kasus. Dia datang membawa kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100.000, 200.000. Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian, saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya, berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah dari semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Nah ini. Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Pak Alwi ingin percaya di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada 2 Quran tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel dan lain sebagainya tadi semua. Tadi numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi, saya ini adalah muhibbin yang korban. Tapi saya cinta pada kalian. Karena bagi saya, uang keluar dari saya itu adalah sodako. Tadi semua. Walaupun bahasanya kalian nggak mau disebut sodako. Hadiah, bil hadiah. Allah karim. Lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu. Lucu, luar biasa. Tadi semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah dilematis para ulama yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya di daerah Senggaranten, Datar Nangka, sampai domanya anaknya, ya Allah, udah, saya tidak mau cerita. Tapi intinya pada malam hari ini, karena saya ingin mengingatkan saudara saya, Taubawi ini, untuk kembali kepada Allah dari semua ya. Jadi, kemudian tidak ada secara zat kalian itu lebih mulia. Karena saya tidak menemukan dalil dalam Al-Quran dan hadis secara zat kalian itu lebih mulia. Jelas Allah sudah berfirman tentang walaqad karramna bani Adam, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam. Artinya Bani Adam itu seluruh umat Adam dari semua ya. Sehingga Nabi bersabda tadi ya, an-nasu li Adam wal adamani turab, dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda, la fadla li arabin ila azami wala fadla li aswada ila al-ahmar illa bi taqwa. Itulah nanti disusul dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nggak ada. Juga buat muhibbin, tolong sayangi mereka karena Allah. Jadi sayangi mereka karena Rasulullah, bukan tadi dengan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya tadi semua ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana? Kalian ikut nyemplung tadi semua. Ini rusak secara tauhid juga tadi semua ya. Banyak ulama yang mendukung kalian, saya tahu tadi semua ya. Ya. Tadi saya juga kepada Mas Wafi, kepada Idrus Romli tadi semua. Tolong belajar lagi ilmunya ya tadi semua. Kalaupun kalian membela Habib bukan karena bayarannya tadi semua, tapi karena cinta ilmu tadi semua, maka saya bisa membedakan seorang ustadz, seorang kiai yang membela Ba'alwi, mana yang sudah ada tai kotok di kepalanya, sudah ada rupiah, karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedenger gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati Salubari, yang bicara free of charge tadi semua, karena Allah, karena cinta. Tapi dengan dalil yang kalian ucapkan itu dengan ada pembayarannya tadi semua, tentu akan beda terdengar suaranya. Jadi nggak bisa, Mas Wafi. Saya tadi seperti dulu Mahesa pertama kali, saya mendengar ada sesuatu ini tadi semua. Ya, saya nih, Tuan Guru saya nih sama tadi semua. Jadi kalian tuh nggak sadar pada saat sesuatu ada yang membebani kalian, bicara ilmu kalian itu akan kembali, maaf, tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang percaya, itu aja bedanya tadi semua. Inilah ya. Tolong ya, juga buat teman-teman. Kalaupun kalian silakan Mas Wabi bela Ba'alwi itu, tapi gunakanlah dengan ilmunya. Jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal itu semua ya.